Halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera ya. Semoga di masa pandemi ini kita tetap semangat untuk beraktivitas dan berkarya, serta memberikan dampak positif bagi sesama. Nah, untuk kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai konsep perencanaan bisnis di dalam sebuah social entrepreneurship yang bertemakan Mapping Mind atau MBC, model bisnis Canva, yang dimana kita harus menunjukkan kerangka berpikir kita mengenai masalah sosial yang ada di sekitar kita terhadap kaitannya dengan bisnis yang sedang kita jalani atau masih dalam perencanaan. Berikut konsep kerangka berpikir kita mengenai mapping mind, yang dimana mapping mind ini memiliki istilah peta pemikiran kita secara alami. Kita tuangkan ke dalam bentuk visual atau gambaran agar nantinya mudah dipahami oleh rekan-rekan kita saat kita menjelaskan atau presentasi tentang gambaran usaha yang kita rintis itu. Berikut model sederhana kerangka berpikir kita yang dimana dimulai dari sebuah ide, kemudian tindakan kita, mulai, dan cerita serta upah haluan. Semua konsep pemikiran ini akan kita bahas lebih lanjut di bagian slide kedua tentang problem terhadap lingkungan. Di bagian slide ini, kita diajak untuk memahami dan peka terhadap lingkungan kita. Setelah itu, kita koleksi, kita gabungkan, kita kumpulkan permasalahan yang ada mengenai masalah sosial yang ada di sekitar kita. Berikut gambarannya. Berdasarkan lingkungan sekitar saya pada saat ini, yaitu di ESB, banyak permasalahan terhadap lingkungan informal yang menjadi batasan terhadap peluang bisnis yang ada, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, produk. Yang kedua, responden. Yang ketiga, konsumen. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, pandemi. Yang keenam, yaitu marketing. Yang dimana keenam poin ini juga memiliki masalah mereka masing-masing. Nah, mari kita lanjutkan di bagian slide ketiga mengenai tentang potensi yang akan kita jalankan. Oke, potensi lingkungan. Berdasarkan lingkungan yang ada pada saat ini terjadi, memberikan suatu peluang dan potensi yang wajib kita kembangkan melalui tuntutan zaman kita pada saat ini dengan menciptakan ide kreativitas terhadap potensi yang ada. Boleh kita lihat sendiri, kita dimulai dari sebuah kebutuhan dalam keterbatasan, yang dimana ini merupakan dari sebuah lingkungan yang saya sadari pada saat ini saya berada. Dimulai dari kebutuhan dalam keterbatasan, sumber daya, loyalitas konsumen, serta pemasaran, yang dimana ketiga poin ini juga melahirkan sebuah peluang usaha, segmentasi, dan produktivitas. Kemudian yang terakhir, kreativitas kita sebagai puncak keaktifan kita dalam responden terhadap lingkungan pada saat ini. Mari kita lanjutkan di bagian Sustainable Development Goals Impact di bagian slide keempat. Adapun dampak positif dari sebuah rencana usaha yaitu memberikan keuntungan terhadap lingkungan pendidikan, jaringan pada bisnis, meningkatkan kompetisi wirausaha, serta menetralisir keterbatasan terhadap kebutuhan. Nah, bagian slide ini kita diarahkan apa yang menjadi dampak terhadap usaha kita. Usaha kita itu memberikan dampak apa terhadap lingkungannya. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh usaha saya sendiri, yang dimana modern business terhadap minuman cincau, yaitu brand. Yang dimana di sini saya akan memberikan sebuah dampak positif atau negatif bagi lingkungan saya. Yang pertama, saya memberikan dampak positif lingkungan sejahtera, pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menciptakan lapangan kerja. Nah, di sini saya memberikan dampak positif terhadap usaha yang saya lakukan pada saat ini. Nah, setelah memahami Sustainable Development Goals or Impact ini, kita juga dikerahkan untuk melihat di bagian kategori usaha. Nah, di sini kita benar-benar diajak untuk menentukan kategori usaha yang akan kita pilih. Maka konsep ini sangat penting bagi kita untuk peka terhadap lingkungan kita dan perencanaan. Di antara penjelasan ini, melakukan realisasi terhadap usaha minuman cincau herbal ini tidak hanya sebatas pengenalan jenis minuman saja atau minuman biasa saja.
Namun dalam sebuah usaha yang telah diperhatikan kondisi dan manfaat dari minuman ini dapat saya kembangkan ke dalam citra rasa yang beragam serta masuk ke dalam wadah cooking creation. Bentuk minuman khas tradisional ini dapat dikembangkan sesuai dengan kreativitas yang kita miliki. Kemudian, mari kita lihat di bagian contoh desain atau desain grafis. Desain grafis ini sebagai bisnis untuk dalam mengisi waktu luang yang saya miliki, yang dimana kegiatan berbasis digital ini juga penting dalam sebuah perencanaan dan konsep terhadap desain kemasan produk yang saya inginkan. Selain itu, sebagai jalan perubahan dan cabang usaha skill yang saya miliki, sebagai soft skill tentu saya melakukannya dengan sesuai keadaan yang saya jalani terhadap perkembangan dunia ini. Nah, teman-teman semua, setelah kita merancang atau mengonsep semua hasil pemikiran kita terhadap social entrepreneurship ini, dan juga kita sudah menentukan kategori usaha kita, maka itu kita sangat penting memahami hal berikut ini, yaitu MBC, yang dimana model bisnis Canva. Yang dimana model bisnis Canva ini sebagai gambaran penting untuk kita jelaskan atau untuk kita jalankan sebagai struktur pemikiran kita, yang dimana tidak terlepas dari key partners atau key aktivitas, kemudian dan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai usaha yang telah saya rancang sendiri, yang dimana key partners ini saya mencantumkan sebuah penyediaan bahan baku, reseller, distributor, grup bisnis. Nah, ini merupakan dari key partner dari saya sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini adalah penempatan-penempatan realisasi atau visual yang akan kita jalankan dalam sebuah perencanaan kita atau bagi usaha kita yang masih berjalan pada saat ini. Nah, kemudian kita juga lihat di bagian key resource. Di dalamnya terdapat desainer kemasan produk, kemudian pengembangan ide, serta pemasaran. Mari juga kita lihat di bagian value proposition. Di dalamnya terdapat menentukan kualitas bahan baku, merancang formula produk, menentukan harga, serta identifikasi nilai, kualitas produk, dan sertifikasi produk. Nah, dari semua ini juga kita melihat customer relationships, yang dimana di dalamnya terdapat sosialisasi, testimoni, event, kupon, atau sosial media dan komunitas. Baik, secara garis besar teman-teman, di sini saya akan menjelaskan di bagian KK atau aktivitas atau profession bahkan relationship ini. Di sini kita menentukan sebuah rencana kita dalam sebuah realisasi ini, menggambarkan bahwa kita akan melakukannya atau akan membuatnya sedemikian. Seperti inilah gambaran usaha atau kinerja atau komponen yang ada dalam sebuah perusahaan atau usaha kita yang berjalan pada saat ini. Ada Facebook, Instagram, YouTube, bahkan office store atau offline store. Mari kita juga lihat di bagian customer segment atau segmentasi. Nah, di sini kita juga menargetkan pasar terhadap produk kita itu, yang dimana kita targetkan apakah hanya untuk anak-anak atau dewasa, bahkan lansia. Mari juga kita lihat di bagian cost structure. Nah, di sini cost structure ini, di sini kita melihat sebuah biaya produksi. Disinilah kita menempatkan biaya produksi kita terhadap biaya bahan baku, biaya uji produk. Nah, yang terakhir yaitu revenue streams, yaitu jumlah penjualan. Nah, di sini adalah bagian akhir sebuah dari perencanaan atau gambaran-gambaran visualisasi gambaran yang telah kita rencanakan. Nah, di bagian ini adalah bagian akhir yang dimana sebuah struktural bentuk-bentuk posisi yang telah kita tentukan, yang dimana melibatkan sebuah tahap akhir. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan atau yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir penjelasan terhadap social entrepreneurship ini dan juga bisnis Canva ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye.